Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Ketika para pemimpin dunia berkumpul dalam sidang umum PBB di New York, organisasi nirlaba Oxfam menyebut sidang ini dibayangi oleh oligarki global. Laporan Oxfam terbaru mengungkap 1% orang terkaya di dunia kini menguasai 95% kekayaan seluruh umat manusia. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan menyediakan wadah yang setara bagi para pemimpin negara untuk membahas isu-isu dunia yang paling mendesak, seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Namun sebuah laporan dari lembaga amal Oxfam mengatakan bahwa pertemuan tahunan ini dibayangi oleh apa yang disebutnya sebagai oligarki global yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar dan super kaya. They're shaping the rules in their favor. And they're doing so at the expense of ordinary people, and that in turn is fueling inequality within and between countries. Analisa Oxfam mengungkap bahwa kita hidup di era ketidaksetaraan global yang ekstrim, di mana 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak harta daripada 95% seluruh umat manusia. We live in a world in which mega corporations, so many of them are paying next to or little to no tax, basically. Brasil, yang saat ini menjabat sebagai ketua G20, ingin memberlakukan pajak minimum 2% bagi para miliarder terkaya di dunia, yang diklaim dapat mengumpulkan hingga 250 miliar dolar. Usulan Brasil ini didukung oleh negara-negara anggota G20 lainnya seperti Afrika Selatan, Spanyol, dan Prancis, serta didukung organisasi nirlaba seperti Oxfam. Namun usulan ini ditentang oleh Amerika Serikat yang menyebut bahwa sebuah kesepakatan global terlalu rumit. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyampaikan alasan tersebut pada pertemuan G20 di bulan Juli. Tax policy is very difficult to coordinate globally, and we don't see a need or really think it's desirable to try to negotiate a global agreement on that. We think that all countries should make sure that their taxation systems are fair and progressive. Oxfam mengatakan bahwa pendapatan pajak di negara-negara berkembang semakin banyak dihabiskan untuk membayar utang kepada kreditor swasta seperti bank dan hedge fund atau dana lindung nilai. Sementara itu, Oxfam juga menuduh perusahaan-perusahaan farmasi besar membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual untuk menguntungkan para pemegang saham mereka. Lembaga amal ini mengatakan bahwa hal tersebut membuat negara-negara miskin kesulitan mengakses vaksin virus corona, meskipun miliaran dana pemerintah digunakan untuk mengembangkannya. That's the money that, we put into our tax systems to be able to get there. In fact, decades of investment went into getting mRNA in the first place. Menanggapi VOA, Pfizer mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah menawarkan vaksin virus corona secara gratis kepada negara-negara miskin. Namun banyak negara kaya yang bergerak lebih cepat untuk membeli dosis yang tersedia. Pimpinan Pfizer juga memperingatkan bahwa kehilangan hak kekayaan intelektual akan membuat orang lain enggan mengambil risiko finansial yang besar dalam mengembangkan vaksin semacam itu. Pandangan ini juga diamini oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar lainnya. Dari New York, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, memasuki kuartal terakhir 2024, investor di Wall Street mempersiap menghadapi masa yang selama ini penuh ketidakpastian dan volatilitas. Dalam banyak hal tak terduga bisa memukul kepercayaan pasar di saat Bank Sentral Amerika Serikat telah memulai fase pelonggaran suku bunga. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Periode menjelang dan memasuki kuartal terakhir tahun sering disebut spooky season oleh investor. Masa-masa penuh risiko, penuh gejolak, penuh ketidakpastian bagi pelaku pasar di Wall Street. Spooky season means that statistically, when you look at September and October, they can be very volatile periods. Many of them, the notable downturns have come in September or October. They're notable for a variety of
things, but particularly market volatility. And in here, you've got not only the Fed keeping us data dependent in the United States, but you've got big election season coming up. Selain Pilpres AS pada 5 November, ketidakpastian juga datang dari luar negeri. You know, markets are not at all discounting any sort of potential for escalation in geopolitics, even though you've had a lot of escalation in the headlines in geopolitics, both in the Middle East and in the Russia-Ukraine conflict. And so if something erupted there, you could see sharp pullbacks in the short run in markets that would lead to that spookier season volatility that we normally do see in September and October. Pada 11 Oktober, dunia usaha mulai menerbitkan laporan keuangan kuartal ketiga yang menjadi indikator kuat tidaknya perekonomian berdasarkan pemasukan masing-masing perusahaan. Memasuki kuartal keempat dan terakhir tahun 2024, dunia usaha telah mendapatkan kelegaan dari Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang baru saja menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Investor umumnya merespons positif. It was a very strong signal that the Fed is no longer talking about its highest rates and is no longer even looking to raise rates, that we are now going to start rates going down. But making that move to 50 instead of 25 can have some real ramifications in the economy. And we already saw it this morning as we saw mortgage rates come down a little bit. So that is meaningful. Tapi perhatian pelaku pasar kini beralih ke apa yang terjadi saat dua pertemuan The Fed selanjutnya selama 2024, yaitu November dan Desember. What comes next? What is the next step in the process of cutting? Is it going to be another long, slow, drawn out? Is it going to be something that's very rapid and aggressive? And really that goes to the question of where does the real rate of interest belong in the scheme of things? And most economists will tell you that it should be somewhere around 3%. Saat ini suku bunga acuan berada pada level 4,75 hingga 5%. Masih relatif tinggi menurut pengamat, mengingat inflasi telah turun ke sekitar 2,5% mendekati target The Fed. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.